Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Husen Channel yang membahas tentang seputar dunia perkebunan dan juga pertanian, khususnya tentang seputar budidaya tanaman kemukus. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dipermudahkan segala urusannya. Amin, Allahumma amin ya robbal alamin. Dan untuk video saya kali ini tentang pentingnya tanaman kemukus jantan dalam kita membudidayakan tanaman kemukus. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, seperti biasa jangan lupa untuk bantuan dan juga dukungannya untuk channel saya ini, channel yang sangat sederhana, Husen Channel, supaya bisa berkembang dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya bisa mendapatkan notifikasi video-video saya yang selanjutnya. Dan semoga video-video saya atau konten-konten saya bisa memberikan sedikit informasi yang bermanfaat dan juga berguna untuk semuanya, khususnya untuk para sedulur tani semua. Untuk video saya kali ini, saya akan sedikit membahas tentang beberapa hal yang harus kita pahami dalam kita membudidayakan tanaman kemukus, atau beberapa faktor yang bisa menyebabkan tanaman kemukus kita itu bisa berbuah lebat. Memang untuk tanaman rempah yang satu ini termasuk tanaman yang kurang dikenal di kalangan petani Indonesia. Walaupun untuk sebenarnya ya, tanaman yang satu ini itu termasuk tanaman yang buahnya itu mempunyai harga jual yang lumayan mahal dan juga sangat stabil. Tapi sayangnya jarang orang yang mengenalnya ataupun yang membudidayakannya. Dan untuk video saya kali ini, saya ingin sedikit berbagi pengalaman tentang hal-hal yang harus kita pahami ataupun kita ketahui sebelum kita membudidayakan tanaman yang satu ini. Untuk bisa mendapatkan tanaman kemukus yang bisa cepat tumbuh rimbun dan juga bisa cepat berbuah, itu ada beberapa hal yang harus kita pahami dulu. Yang pertama itu kita dalam memilih bibit. Walaupun sebenarnya untuk semua bibit tanaman kemukus itu menurut saya itu bagus ya, tapi ada yang lebih bagus, itu dari pengalaman pribadi saya. Jadi untuk bisa mendapatkan tanaman kemukus yang bisa cepat tumbuh rimbun seperti ini dan juga bisa berbuah lebat seperti ini, itu faktor pertama itu yaitu dalam kita memilih bibit, yaitu bibit tanaman kemukus yang akan kita tanam. Untuk saya sendiri, untuk bisa mendapatkan tanaman kemukus yang bisa cepat tumbuh rimbun seperti ini, itu dari pengalaman pribadi saya ya, itu kita itu wajib memilih bibit yang pembibitannya itu dari batang yang masih muda. Jadi ketika kita membuat bibit dari batang yang masih muda, itu nantinya setelah kita potong dari indukannya, hanya dalam hitungan minggu itu akan langsung mulai berbunga seperti ini. Nah ini ya, ini juga di setiap ruasnya. Kalau kita membuat bibit dari batang yang masih muda seperti ini, itu biasanya akan langsung bermunculan tunas-tunas yang muda seperti ini, itu hanya dalam hitungan minggu. Dan nantinya setelah kita tanam itu pasti kita akan cepat sekali mendapatkan
tanaman kemukus yang bisa tumbuh rimbun seperti ini ya. Dan selain itu juga setelah kita memilih bibit untuk bibit yang akan kita tanam, setelah kita tanam, hal yang paling penting itu perawatan, terutama dalam kita melakukan pemupukan, yaitu dengan cara kita melakukan ataupun memberi pupuk yang tepat pada tanaman kemukus kita itu dengan secara rutin. Otomatis nantinya kita itu akan mendapatkan tanaman kemukus itu yang tumbuh semakin subur dan semakin lebat. Dan otomatis ketika tanaman kemukus kita itu tumbuh dengan subur, terus bermunculan tunas-tunas yang muda, otomatis kita bisa mendapatkan tanaman kemukus yang akan selalu keluar bunganya terus seperti ini. Dan faktor yang paling penting dalam kita membudidayakan tanaman kemukus, selain memilih bibit yang akan kita tanam dan juga perawatan yang tepat serta pemupukan yang rutin, itu yaitu adanya tanaman kemukus jantan di sekitar tanaman kemukus kita. Jadi untuk kita bisa mendapatkan tanaman kemukus yang bunganya itu bisa menjadi buah penuh seperti ini ya. Nah, ini seperti ini. Itu faktor yang tidak kalah penting, yaitu dengan adanya bunga kemukus jantan seperti ini ya. Nah, ini. Jadi dengan adanya bunga kemukus jantan seperti ini, itu otomatis tanaman kemukus kita itu bunganya itu akan berbuah dengan sempurna seperti ini. Karena ketika tanaman kemukus ketika berbunga terus tidak ada penyerbukan dari kemukus jantan, itu biasanya itu akan seperti ini. Nah, ini tidak ada buahnya ya, cuma dia itu ini buah yang tidak sempurna. Itu faktor dari tidak adanya penyerbukan dari bunga kemukus jantan. Bahkan biasanya itu kalau tidak ada kemukus jantannya atau tidak ada penyerbukan dari kemukus jantan, itu biasanya akan menguning dan rontok ya. Karena ada yang sering bertanya, kenapa bunga kemukus saya itu selalu rontok? Dan mungkin untuk faktornya itu karena tidak adanya bunga kemukus jantan untuk proses penyerbukan untuk kemukus betinanya ini ya. Jadi menurut saya untuk tanaman kemukus jantan, dalam kita membudidayakan tanaman kemukus itu termasuk faktor yang paling penting yang bisa menyebabkan tanaman kemukus kita itu bisa berbuah dengan sempurna seperti ini. Nah, ini termasuk, walaupun ini ya tanaman kemukus yang baru tumbuh, belum lama kita tanam, tapi ketika ada tanaman kemukus jantannya itu otomatis untuk buahnya itu akan sempurna seperti ini. Bahkan pada tanaman yang baru kita tanam. Contohnya seperti ini ya. Ini walaupun tanaman kemukus yang baru saya tanam belum ada 2 bulan, tapi untuk buahnya itu sudah bisa berbuah sempurna seperti ini. Itu karena adanya bunga kemukus jantan seperti ini. Dan untuk membedakan
antara kemukus jantan dan kemukus betina itu sebenarnya sangat mudah sekali. Ya, untuk ini untuk bunga yang jantan itu cenderung halus seperti ini ya. Nah, ini hanya keluar ini apa namanya, serbuk sarinya seperti ini, lembut sekali, halus. Beda dengan apa namanya ini untuk bunga kemukus betina, itu cenderung kasar seperti ini ya, tidak halus seperti bunga jantan seperti ini. Jadi menurut saya untuk budidaya tanaman kemukus itu wajib dengan kita menanam kemukus jantan supaya ada terjadi penyerbukan secara alami dalam kita membudidayakan tanaman kemukus. Itu ada beberapa hal atau beberapa faktor yang bisa mempengaruhi keberhasilan dalam kita membudidayakan tanaman kemukus ini. Oke, untuk video kali ini cukup ini dulu. Semoga bisa memberikan informasi yang bermanfaat dan juga berguna, khususnya untuk para sedulur tani semua. Dan jangan lupa juga untuk bantuan dan juga dukungannya untuk channel saya ini, channel yang sangat sederhana, supaya bisa berkembang dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya bisa mendapatkan notifikasi video-video saya yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.